baca salawat, semangat, keluarkan suaranya agar kita termasuk orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ashraqi badrin bil kauni ashraq أكرم داء يدعو إلى الحق محمد يا الله المصطفى صادق المصدق man amalan salihan bali nafsi, barang siapa yang beramal saleh kata Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Jadi antum datang kemari bukan buat Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, bukan buat Habib Abdullah. Allah bilang man amalan salihan bali nafsi, buat diri antum, buat penerang antum di dalam kubur, buat antum besok kenal siapa nanti yang akan menolong antum di yaumul qiyamah, yaitu tentu yang kita baca burdahnya sekarang, junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bilang apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa kita harus punya amal? Karena kita itu dibatasin hidup di dunia ini, ya. Umur ummati sittina wa sab'ina sana. Umur umatku kata Nabi Muhammad 60-70 tahun. Oh, ada udah baca Quran, tahajud, bisa kebayaan apa aja yang udah kerjain. Ingat, berarti gak ada yang tahu. Jangan merasa bahwa dia udah buat baik. Selalu merasa aku kurang baik, sehingga tidak menghitung-hitung amal baik. Kalau orang hitung-hitung amal baik, kita nggak tahu kebaikan itu diterima apa enggak. Kebaikan itu kalau ada kibirnya, ada sombongnya, ada bangga dirinya, ada ujubnya, ada riaknya, nggak diterima. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, salawat kepada Rasulullah, mau dalam keadaan apapun, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilah membaca salawat kepada Nabi itu sangat banyak sekali. Yang paling utama yang saya dengar dari Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, di antaranya orang yang sering banyak baca salawat kepada Rasulullah, duitnya nggak habis-habis. Amin. Yang kedua, orang yang sering banyak baca salawat kepada Rasulullah, dijauhin penyakit bete, penyakit sumpah, penyakit yang nggak enak. Amin. Tapi yang paling utama, orang yang sering baca salawat sama Nabi Muhammad SAW, kalau dia mati, matinya husnul khatimah. Jadi kalau baca salawat jangan ragu-ragu, karena salawat yang kita baca pasti nyampe kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta. Cinta tuh sakit. Wa malbisuhu minal hubbi istiqamu. Pakaian orang bercinta tuh sakit. Ente pasti dikecewain, ente pasti disakitin. Ente kalau bercinta pasti ente ngerasain dikhianatin, ente pasti ngerasain dicurangin, dibelakangin. Pokoknya
Pokoknya kalau ente main-main cinta siap sakit. Allah Subhanahu wa taala selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita meninggalkannya, kita berbuat dosa kepadanya, kita berbuat semaunya di alam bumi ini, dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita ada ciptaan dia. Gimana ciptaan dia akan tinggalin? Cuman kita itu merasa ditinggalin. Karena apa? Karena kita tidak merasa dekat dengannya. Kalau kita merasa dekat dengannya, maka dia akan selalu ada. Karena Allah sudah mengucapkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku tanya kepada aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Lamanya kita duduk di tempat ini bukan untuk saya, tapi untuk kita ketemu Rasulullah. Di akhirat nanti orang tuh bukan satu orang, dua orang. Sekarang antum kenal nggak nih semua orang yang ada di sini? Nggak ada yang kenal. Jangan pun yang di belakang ujung. Antum nengok aja, antum nggak kenal. Ini siapa ya? Mukanya kan gitu. Kayaknya kenal ya. Oh, orang Bekasi. Oh, orang Cakung. Gitu. Baru taunya salah. Bener gak? Apalagi di akhirat nanti orang gak ada yang kenal. Yauma yufaru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati. Semuanya kepisah. Ibu sama anak sama abah kepisah. Anak sama orang tuanya kepisah. Istri sama suaminya kepisah. Teman sama temannya kepisah. Jadi antum mau cari gitu. Wah, gua mau ketemu si Mehmet. Oh, gua mau ketemu si Ica. Nggak bakalan sama si Mehmet sama si Ica ketemu di akhirat nanti. Kenapa ya? Ya emang kagak ketemu. Lu mau cari si Ica sebelah mana? Lu mau cari si Mehmet sebelah mana? Karena di hari itu tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya, melainkan cahaya yang di dalam hatinya memiliki cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau antum sekarang duduk di sini bisa lihat saya nggak? Sebab apa? Ada cahaya. Coba cahayanya dimatiin, saya lemparin cincin saya, berebut nggak? Saling nyari nggak? Kalau ketemu, kalau kagak babak belur. Lihat sama antum, pikirin sama antum. Kalau di dunia saja tidak terlihat, walaupun punya mata, kalau tidak ada cahaya, bagaimana nanti di hari kiamat? Matahari nggak ada di hari kiamat, gelap. Siapa yang terangin? Yang sekarang antum baca salawatnya, junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Tadi Habib Abdullah bin Ja'far sudah menjelaskan bagaimana mulianya orang bersalawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, orang yang bersalawat nggak rugi. Duduknya dia, sebelum dia berdiri diampunin dosanya oleh Allah. Berdiri dia, sebelum dia duduk dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad, diampunin dosanya oleh Allah. Makanya antum lagi duduk begini salawat. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
setiap amal itu ada yang diterima sama Allah, ada yang ditolak sama Allah, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kira kita duduk di tempat ini Rasulullah tidak dengar, Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tahu dan Rasulullah dengar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ucapkan, sesungguhnya aku Allah dan bala tentaraku para malaikat bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Maka Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman kepada aku, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Jangan dimudahin, jangan digampangin, jangan dientengin selawat. Selawat ucapannya kali mudah, cuman ucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan selawat-selawat yang lain yang dilakukan, yang dimusikkan dan lain. Tapi ini akan menjadikan kita ini dikenal oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Jangan kita pernah punya hati kecuali kita punya hati yang baik, biar kita selalu dideketin sama orang-orang baik. Banyak orang baik kadang-kadang hatinya nggak baik, ya nggak? Banyak orang-orang baik ya hatinya nggak baik. Dikarenakan apa? Ya karena racun dunia ini yang bikin dia nggak baik. Racun dunia itu apa? Ya hawa nafsu kita yang bikin kita kasarnya lebih mentingin urusan-urusan yang sepele daripada urusan-urusan yang bakal nyelamatin kita dunia akhirat. Kita bisa cinta tapi belum tentu kita dicintain. Carilah supaya kita dicintai. Sebelum kita dicintain sama aulia, sebelum kita dicintai nama Hadratun Nabiyuna Maulana Muhammad, gimana kita dicintai dulu sama guru kita. Jangan bikin pegel. Jadi jangan bikin guru tuh pegel. Ini bikin guru pegel. Wa mahdina fi man hadaya. Enggak, disuruh hadir aja males. Mesti ngeliat pengumuman dulu, lihat ada Habibana enggak, ada Habibana, anu hadir ah. Mau kayak gila lu. Hadir kalau udah diperintahin hadir, hadir. Istiqamah afdalu min alfi haram. Mau ada habibnya enggak ada habibnya, duduk, karena di situ ada Nabi Yuna Maulana Muhammad. Datengin yang biasa guru datengin, walaupun gurunya enggak ada. Kita bisa ibarat kata rindu kepada orang yang kita cintain kalau kita nggak ketemu sama dia. Kita bisa rindu sama orang tua kita yang udah ninggalin kita. Kita bisa rindu sama siapapun orang yang pernah kita sayang nggak ketemu sama dia. Masa kita nggak pernah rindu sama sebelum kita diciptain, tapi dia sudah merindukan kita. Beliaulah Habibuna Muhammad. Selawat yang kita baca ada maksud nih, tapi digabul nggak sama Allah? Digabul. Tapi selawat yang diciptakan tadi oleh Habib Yusuf, selawatnya para wali, ceritakan Habib Qasim, selawatnya para wali, Habib Ahmad, Habib Abdullah, ceritakan selawatnya para wali itu pengen kita semua ini masuk surga, bukan ngarepin yang lain. Kita biar selamat satu rombongan nama Nabi Muhammad. Makanya dikarang tuh sama Habib Ali Habsyi, dikarang sama Syekh Abdurrahman Dibai, dikarang sama Syekh Maulana Azabi, maulid Rasulullah. Sehingga apa? Kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau enggak, akhir zaman begini, amalan kita apa? Kalau enggak ada maulid ini, amalan kita apa? Bingung kita. Sebab beliau di Bekasi teriak, ya Nabi,
Tangerang teriak marhaban. Di Jabotabek teriak balal. Wah, salih alaih. Kita harus berterima kasih kepada para wali-wali Allah, sehingga dengan berkah mereka sampailah kepahaman kita tentang salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau udah paham, udah sampai, jangan sampai rumah kita itu nggak dibacain selawat. Ada yang ngomong selawat bid'ah, muke lu bid'ah. Mau ngapain aja, yang penting jangan jauh dari majelisnya para habaib, karena kunci husnul khotimah ada di majelisnya mereka. Kunci husnul khotimah ada di majelisnya mereka. Kalau ente jauh, ente sama juga ninggalin kunci ente mati husnul khotimah. Man sabat nabat, siapa orang yang mana dia istiqamah tetap, maka dia akan tumbuh. Dia tidak berubah-berubah hatinya, dari mulai dia dapat taufik hidayah sampai dia mati, dia nggak lepasin ajaran Nabi Muhammad. Maka dia akan dapat buah-buah yang indah, hasil yang indah. Apalagi hasil tersebut Allah Ta'ala bilang dalam Quran, jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, surga selama-selamanya punya Nabi kita Maulana Muhammad. Jadi orang yang istiqamah, yang tidak pimplan hatinya, dipegang teguh salafun saleh sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada balasan dari Allah melainkan dia akan bersama yang dicintainya, yaitu Nabi kita Maulana Muhammad. Ente sudah masuk ke mana yang Nabi ucapkan, raudhah min riyadil, taman daripada taman surga. Kalau sudah masuk taman surga, tinggal tunggu masuk surganya, cuman sabar, jangan sampai keluar. Kalau di taman surga keluar, neraka tempat ente. Duduk di taman surga, sabar susahnya, pahitnya, enggak enaknya, karena ente mau dikasih surga sama Allah. Amin. Nah, ini pesan dari Nabi kita Maulana Muhammad. Kita ini diuji sama nafsu dan syaitan. Nafsu bikin kita merasa cukup sama kebaikan. Setan bikin kita malas sama kebaikan. Jadi kalau orang mau senang tapi dia nggak mau susah, nggak bakal senang. Orang mau senang tapi dia nggak mau susah, nggak bakalan senang. Orang mau manis tapi dia nggak mau pahit, nggak bakal dapat manis. Orang mau bahagia tapi dia nggak mau capek, dia nggak mau letih, dia nggak bakal bahagia. Karena Allah bilang apa? Inna ma'al usri, setelah kesusahan, ketidakenakan, kepahitan, kesulitan, kebingungan, apa yang ada di dalam sanubari kita dari nafsu yang ada di dalam tubuh kita itu kita lawan, maka setelah kesusahan-kesusahan itu akan ada
2 kali kebahagiaan. Zaman sekarang ini bagaimana caranya manusia diadu domba untuk jauh dengan keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga apa? Sehingga antum-antum ini dimasukkan rasa buruk sangka kepada keluarga Rasulullah. Bagaimana supaya antum benci kepada keluarga Rasulullah? Bagaimana supaya antum ini punya hati jelek kepada keluarga Rasulullah? Dengan apa? Dengan fitnah-fitnah mereka, dengan hasud-hasud mereka. Siapa mereka? Allah sudah jelaskan. Walan tarda ankal yahud wan nasara. Mereka adalah orang-orang yang sudah dicantumkan di dalam Quran, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Boleh mereka pakai imamah, pakai gamis, tapi ilmu mereka ilmu Yahudi. Menjauhkan antum semua kepada keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengucapkan, aku hanya tinggalkan 2 pusaka. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Tak ada makhluk manapun dikala detik-detik sakarat, dikala detik-detik merasakan rasa sakit yang dahsyat, mengingat keluarganya. Tapi ini Nabi, ini Rasul, bukan hanya keluarganya yang diingat. Ummati, ummati, ummati. Itulah ucapan paduka Rasul yang tidak pernah lupa kepada kita. Apakah kita lupa bersalawat kepada Rasulullah? Wahai kaum mukmin, bersalawatlah kepada Rasulullah agar mendapat kesenangan dunia dan akhirat. Allah kasih lidah tapi dia tidak kasih izin untuk ucapin kita. Berapa juta lidah manusia yang dibikin di ini dunia, tapi masih banyak puluhan juta orang yang nggak diizinin mengucap salam kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kita berkah siapa ya? Berkah orang-orang dulu. Jadi kalau kita ngikutin orang-orang dulu, ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang bakal selamat dan berkah sampai yaumul qiyamah. Biarin orang kata kita apa aja, yang penting kita baik sama orang. Dia bilang kita oh gini oh gitu, terserah. Yang penting kita jangan begini begitu sama dia, kita anggap dia baik. Dengan doa kita insya Allah jadi orang baik. Istiqamah kalau udah baik. Kalau sekarang ngaji nih, tiap-tiap di mana kampung ente ada pengajian ngaji. Jangan di sini ngaji, di kampung ente nggak ngaji. Ngaji walaupun sebentaran ngaji. Besok ngaji lagi. Sampai kapan, Beb? Sampai Allah panggil ya ayah Tuhan nafsu. Sampai dipanggil sama Allah. Waktunya kalau udah dipanggil tuh nafsunya udah bilang apa? Lebek. Sekarang kamu pikir, dulu teman kamu masih di samping kamu. Berapa banyak teman kamu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu paman kamu, kakek kamu, nenek kamu, orang-orang yang pernah kamu bercinta kepada dia, pernah sayang kamu pada dia, sekarang kemana? Walaupun dia belum meninggal dunia, tapi dia tidak abadi untuk kamu. Yang tidak meninggalkan kamu adalah dia yang menciptakan kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu susah dia selalu ada, kamu senang apalagi, kamu bahagia apalagi, kamu dalam keadaan apapun dia selalu bersama kamu. Oleh karena itu dialah yang bila disebut namanya akan tenang kamu. Beb, bagaimana supaya hati tenang? Hati kalau mau tenang jangan jauh-jauh dengan baca Quran.
berzikir. Kalau kita dulu diajarin sama orang-orang tua kita selalu baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Ini kunci kita supaya tenang, ya. Banyak baca Ratibul Haddad di waktu maghrib atau waktu subuh, ya. Orang was-was itu kan kurang bacaan. Kalau dia banyak bacaannya, insya Allah nggak bakal was-was. Kita bisa cinta tapi belum tentu kita dicintain. Carilah supaya kita dicintai. Sebelum kita dicintain sama aulia, sebelum kita dicintai nama Hadratun Nabiyuna Maulana Muhammad, gimana kita dicintai dulu sama guru kita. Jangan bikin pegel. Jadi jangan bikin guru tuh pegel. Ini bikin guru pegel. Wa mahdina fi man hadaya. Enggak, disuruh hadir aja males. Mesti ngeliat pengumuman dulu, lihat ada Habibana enggak, ada Habibana, anu hadir ah. Mau kayak gila lu. Hadir kalau udah diperintahin hadir, hadir. Istiqamah afdalu min alfi haram. Mau ada habibnya enggak ada habibnya, duduk. Karena di situ ada Nabi Yuna Maulana Muhammad. Datengin yang biasa guru datengin, walaupun gurunya enggak ada. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Orang tuh ya mau cari cahaya hati itu bagaimana aja caranya, ya. Kalau orang-orang yang belum kenal Hadratul Rasulullah, dia mau nenangin hatinya, mau bahagiain hatinya, dia bikin musik, dia jalan ke mall, dia cari materi lihat-lihat yang kirang, yang bikin girangin hatinya, supaya hatinya girang, nanti jangan lihat laut, lihat gunung, apa aja. Tapi orang yang kenal Habibullah Muhammad, dia cukup memiliki Rasulullah SAW. Dikarenakan cahaya hatinya bikin dia girang adalah Nabi Muhammad. Tidak rugi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Oh, amat ini bulan Rasulullah. Setiap yang membaca salawat kepada Rasulullah, Allah mengetahuinya. Sallu alaihi ya Allah. Salli alaihi. Pentingnya salawat kepada Nabi Muhammad. Pentingnya cinta kepada Nabi Muhammad. Yang akan membuat pikiran antum tenang adalah Nabi Muhammad. Yang menghilangkan kesumpekan, kebingungan, ketakutan adalah Nabi Muhammad. Apa antum mau ikrar? Mau ingkar? Gak bisa ingkar. Karena antum ada karena Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afna. Tanpa kamu ya Rasulullah enggak terjadi. Jangan sampai ini gara-gara dunia kita tidak lagi duduk bersama orang-orang saleh. Gara-gara kesibukan-kesibukan yang bukan hal-hal yang baik, kesibukan yang tidak mengingat Allah, tidak mengingat Rasulullah, kita tinggalkan. Atau karena ngerasa hati kita ini ya baperan, wah gue banyak dosa, gue banyak saleh, dosa gue kayak apa, terus kita nggak mau ngaji, ini salah, ya. Kenapa? Karena kita datang
ke tempat yang mana di situ dicurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita mengucap kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Hidup cuman sekali di dunia ini. Siapa yang mau dia deketin? Kalau dia dekat sama orang saleh, pasti dia di akhirat kumpul dengan orang saleh. Makanya kita selalu doa yang dipanjatkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Wa krimil arwah amimna bil ghairil wa balighil muhdara anna salami bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bahwa para aulia itu hidup, para wali itu hidup. Jadi kalau kita ziarah ke makam walinya, ibarat kata dia nggak tahu kita datang dari jauh, pulang bin pulang mau datang kami usir luar batang, kami Abdullah bin Maqsid, para wali songo, dia udah tahu, Kalau antum punya hubungan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala akan membantu antum untuk bisa bertemu dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Bila kita bisa bermanfaat untuk menggirangkan hati orang, maka gembirakanlah dengan cara apapun, yang penting halal. Bila kita bisa dengan cara apapun bikin kebaikan kita, maka salurkanlah kebaikan itu tersebut. Sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia, ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh, bareng-bareng sama ujit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Nah, sekarang begini, ente masuk hotel, masuk hotel bintang 1, bintang 2, udah keren gak? Keren. Biasanya ini kan di rumah dipasangin kotak-kotak. Enggak. Ini tahu-tahu dipanggil sama guru-guru kita ke bintang 5. Waduh, tahu nggak? AC-nya serinding. Makanannya apa? Steak. Jangan kita pernah punya hati kecuali kita punya hati yang baik. Biar kita selalu dideketin sama orang-orang baik. Banyak orang baik kadang-kadang hatinya nggak baik, ya nggak? Banyak orang-orang baik, ya hatinya nggak baik. Dikarenakan apa? Ya karena racun dunia ini yang bikin dia nggak baik. Racun dunia itu apa? Ya hawa nafsu kita yang bikin kita kasarnya lebih mentingin urusan-urusan yang sepele daripada urusan-urusan yang bakal nyelamatin kita dunia akhirat. Sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia, ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh, bareng-bareng sama ujit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Nah, sekarang begini, ente masuk hotel, masuk hotel bintang 1, bintang 2, udah keren gak? Keren. Biasanya ini kan di rumah dipasangin kotak-kotak.
rasanya serinding-serinding. Makanannya apa? Steak. Hati ente was-was nih, gak enak hati. Ente baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Ente baca itu, was-was ente hilang. Ataupun ente makan di mana-mana takut makanannya ada racunnya, ente baca Bismillahilladzi la yadurru syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'un. Nah ente takut matinya suul khotimah, ente mau tidur, baca dulu raditu billahi rabban islami dinan wa bi muhammadin. Orang yang baca itu 3 kali sebelum tidur, yang mulia Al-Hafidz Al-Musid bilang kepada kita orang punya murid, kalau dia baca, dia tidur, dia matinya husnul khatimah. Jadi kalau mau tidur jangan pernah lupa tuh baca. Beb kan saya dosa saya banyak, yang penting kalau mau tidur baca itu. Raditu billah wa bil islamin wa bi muhammadin nabiyyan. Jangan sampai nggak dibaca. Kalau mau tidur kita baca itu, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baca itu. Bangun tidur juga baca itu. Setelah kita bangun kita baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang tidak lupa diri, yang selalu diingatkan bahwa kita ini bakal balik kepada Allah, dan di akhirat nanti kita butuh syafaatnya Rasulullah, butuh syafaatnya Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang mulia di dunia dan di akhirat, dan kita bilang mengikuti rombongannya kita akan selamat, kita akan aman, kita akan bahagia, kita akan mendapatkan keridhaan Allah, yaitu mengikuti Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan ente ngerasa ente ini rendah, ngerasa diri ente ini hina. Tidak, ente ini walaupun gak punya apa-apa, tapi di dalam hati ente punya la ilaha Muhammadur, itu lebih kaya dari dunia serta isinya. Tapi orang yang semiskin-miskinnya orang, walaupun dia punya harta banyak, walaupun dia punya kekuatan, walaupun dia punya isi dunia dan semua yang ada di alam dunia ini, tapi kalau dia tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah semiskin-miskinnya orang. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ente ngerasa ente ini miskin, tidak, ente ini orang paling kaya. Kenapa? Karena ente dimodalin sama Allah kalimat la ilaha Muhammadar. Orang benar belum tentu baik. Orang benar banyak. Benar. Di sini orang pakai baju kuku semua. Orang anggap dia benar, tapi belum tentu baik hatinya. Baik itu di hati, benar itu di pakaian. Kalau hatinya duduk di sini ngelihat orang suuzon, dia biar benar belum baik. Dia sombong, dia biar benar belum baik. Dia ujub bangga diri, dia biar benar belum. Jadi manusia itu yang penting baik dan benar. Jangan benar doang. Oh saya udah sadar,
saya udah nggak maksiat lagi, saya udah nggak main dukun lagi, saya udah insaf, baru bener kalau dia jalanin perintah-perintah Nabi kita Maulana Muhammad, dia ikutin para alim ulama, dia ikutin keluarga Rasulullah, dan dia nggak punya penyakit kayak tadi, sombong, bangga diri, ujub, ria, hasud, suudzon, penyakit hati, baru dia jadi orang baik. Jangan dibilang orang yang buat salah itu salah, orang yang buat salah itu salah. Karena apa? Karena kita nggak tahu matinya dia. Kita yang buat baik itu baik, juga kita nggak tahu matinya kita. Jadi kita jangan merasa diri kita bersalah, dan juga jangan merasa diri kita udah baik. Karena manusia yang baik itu yang nilai Allah, kata Habib Qasim tadi. Caranya gimana kalau orang mau dinilai baik sama Allah? Baik aja sama orang, baik aja sama orang. Biarin orang nggak baik sama kita, kan saya bilang begitu. Yang penting kita baik sama orang. Baik mati, nggak baik mendingan jadi orang matinya. Itu aja pesan saya. Mati yang baik, dia demen sama kebaikan, dia demen sama orang-orang yang baik. Ente mau bokeh, mau kaya, punya pacar, mau jomblo, nggak punya sumpah kayak apa aja, tetap ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hati ente Nabi Muhammad, biarpun kita orang banyak dosa, kesalahannya kayak apaan aja, tapi jangan pernah tinggalin Nabi kita Maulana Muhammad. Semua para anbiya nanti di akhirat minta syafaat sama junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Nabi semua 124.000 Nabi aja minta syafaatnya sama Rasulullah. Apalagi kita Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, keluarga Nabi bukan, apalagi ulama Nabi bukan, apalagi umatnya juga kalau diakui. Anak ente, istri ente, kalau ente tidak ajarin cinta, dia bakal nuntut ente. Kalau dia ajarin cinta kepada Nabi Muhammad, dia bakal nuntut ente. Ya Allah, saya ini nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak berbuat baik gara-gara bapak saya, nggak tuntun buat ajarkan kenal saya kepada Nabi Muhammad. Bapaknya lagi enak-enak di sorga, sebab anaknya yang pernah dibawa ngaji ditarik, dimasukin ke neraka anaknya. Alhamdulillah yang bilangnya abah-abah antum, dikala antum besok ditanya malaikat, antum dimasukin sorga, amin. Dimasukin sorga. Kalau antum nggak lihat di sorga abah-abah antum, maka antum tidak akan masuk surga sebelum orang tua antum masuk surga. Kita mandang ulama itu dapat pahala. Nadratul ulama itu pahala. Kenapa? Karena para alim ulama dapat pandangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ulamanya nyambung. Nyambung kemana? Nyambung kepada baginda Nabi Muhammad. Baik nyambung melalui nasab ataupun nyambung melalui daripada ilmu. Sallu ala Muhammad. Kayak sahibul almarhum sahibul bait, yaitu Kiai Abuya Abdurrahman Nawawi. Ini menyambung dengan ilmunya kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan beliau adalah muhibbin para ahli bait Rasulullah. Nadarah, bukan hanya ulama biasa beliau. Beliau dimuliakan oleh seluruh orang karena beliau mencintai orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hati-hati, jangan sampai kita masuk kepada hadis yang mana nanti akhir zaman banyak orang yang lari dari ulama. Na'udzubillah min. Kalau
kita ini kan kumpul di sini, alhamdulillah. Nanti ada akhir zaman orang lari, akhiruna minal ulama. Takut dia sama ulama. Kalau udah begitu hatinya berarti nggak ada cahaya. Betul apa betul? Hatinya nggak ada cahaya. Sebab orang yang duduk bersama ulama, duduknya aja duduk. Duduknya nanti bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ceramah di Kuitang, saya masih ada rekamannya dari guru saya. Makanya kalau pimpinan kita Soekarno aja cinta sama habaib sama ulama, kita rakyat biasa. Soekarno orang pinter, orang masya Allah, hormatnya dia tidak mau tanda tangankan proklamator, kecuali di situ ada gurunya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, ada gurunya Habib Salim bin Ahmad bin Jindal, ada gurunya Habib Ali bin Husain Al Attas, ada gurunya para kiai-kiai di belakang beliau yang mengawal daripada Soekarno. Dengan lain apa? Bahwa negeri kita merdeka dikawal oleh para kiai dan para habaib keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Kita bersyukur kita ini sudah dikasih sama Allah lahir dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar, kekayaan yang paling besar, kemuliaan yang paling besar, kedudukan yang paling besar adalah kita punya iman sama Islam. Allah Ta'ala gak mau denger di sorga ada air mata. Dipanggil malaikat, ya Ridwan, suara apa itu? Suara orang nangis. Kenapa di sorga ada suara orang nangis? Ditanya itu anak, mana abah saya? Mana umi saya? Saya gak mau masuk sorga dulu sebelum abah sama umi saya masuk ke dalam sorga. Kata Allah apa? Cari umi sama abahnya. Ya Allah, uminya tukang maksiat, abahnya tukang maksiat, gak ada pahalanya sedikit pun. Hei malaikat, saya gak mau denger ada air mata di surga. Berkahnya tuh anak taat sama saya, masukin orang tuanya dua-duanya ke dalam surga. Sallu ala Muhammad. Siapa yang mimpi orang-orang saleh berarti Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan yang baik. Kenapa? Karena orang saleh adalah kekasihnya Allah. Man amalan salihan fali nafsi. Allah bilang barang siapa yang beramal saleh buat dirinya, dan orang saleh adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti jalan hidup ente bakal baik. أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. Bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dari kaum manusia, dari kaum laki-laki yang mengajarkan tentang tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dari kecil telah ditinggalkan oleh ayandanya. Nabi yang dari kecil telah merasakan susahnya. Nabi yang mana telah ditinggalkan dan telah menjadi anak yatim di waktu kecilnya. Tetapi anak yatim ini menggetarkan dunia. Anak yatim ini membuat wangi dunia sehingga dunia menyontohinya, yaitu Nabi Mustafa Muhammad. Maka kita wajiblah bercontoh kepada Nabi Muhammad yang dipuji langsung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa pada diri Sayyidina Muhammad adalah satu tauladan yang besar yang patut dicontohi oleh orang yang paling sukses manapun. Karena Nabi inilah Nabi yang menggetarkan dunia, Nabi yang membawa ketenangan di dunia dan di akhirat.
akhirat adalah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallam. Semuanya baca Allah salli ala Muhammad sallu alaihi ya Rabbi salli alaihi wasallam. Hijrahlah di bulan ini dengan hati yang bersih, hati yang memiliki Nabi besar Maulana Muhammad, sehingga kita kembali kepada Allah dalam mencintai kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita yang nggak mau hancur, jangan ada di dalam hati kita seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang punya gengsi, yang punya sombong, yang punya bangga diri, yang punya ujub, yang punya riya, yang punya hasud. Tinggalin, karena dia tidak akan abadi. Maka yang abadi adalah hati yang memiliki Nabi besar Maulana Muhammad. Kesusahan kita apa hadirin? Hanya karena harta kamu merasa susah? Hanya karena kekurangan kamu merasa susah? Kamu tidak bangga bahwa engkau memiliki Allah? Bayangkan namamu bila dicantumkan di langit-langit, dan yang membuat ketenangan dialah Allah. Mari ucap namanya Allah. Lebih keras lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Apakah kau tidak merasa senang mengucap namanya? Kau nggak bangga memiliki Allah? Kau tak bangga memiliki Allah? Ucap namanya dan besarkan namanya. Besarkan namanya. Besarkan namanya. Besarkan namanya. Besarkan namanya. Besarkan namanya. Tidak akan rugi orang mengucap namanya. Kamu merasa tidak tenang mengucap namanya? Nama siapa lagi yang akan menenangkanmu? Hanya nama ini yang menenangkanmu. Ucapkan dengan ikhlas. Lebih ikhlas, lebih besar, lebih agung. Ya Allah, aku pasrah padamu ya Allah. Aku pasrah padamu ya Allah. Aku pasrah padamu ya Allah. Tiada daya upaya ya Allah. Tiada bagi upaya.
Ikuti jalannya Habibana Husain bin Abu Bakar Idrus yang punya Luar Batang, yang punya Jakarta. Ikuti jalannya Habib Ali Kuitang, Habib Abdullah bin Muhsin Sahibul Bogor, para kiai-kiai, ulama-ulama, yang mana jalan mereka mengikuti jalannya Maulana Muhammad. Kalau kita mau selamat dari bermacam-macam ujian di zaman ini, kalau tidak, pergi kalian dari tempat ini, keluar kalian dari perkumpulan macam ini, maka saatnya nanti kalian mendapatkan ujian yang besar. Tetapi bila kalian bersama-sama memuliakan Allah dengan memuliakan Nabi besar Maulana Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengucapkan dalam firman-Nya, aku tidak akan mengazab selagi orang tersebut mengucap nama Maulana Muhammad. Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musyid Al-Kutub Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, beliau pernah bilang kepada semua murid-muridnya, kalau saja kamu sekalian susah, ada hal-hal yang tidak enak di dalam hidup di alam dunia, maka bertawassullah kepada aku. Maka bertawassullah kepada aku. Suruh bertawassul kepada gurunya. Kita suruh bertawassul kepada guru kita. Yakin kepada guru kita, tawassul kepada mereka saja digabul. Bagaimana bertawassul kepada wali-walinya Allah? Bagaimana bertawassul kepada Nabi kita Maulana Muhammad? Jangan meremehkan guru kita. Karena mereka lah yang akan menyambungkan kita kepada wali Allah, yang akan menyambungkan kita kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Karena dengan mereka lah kita bisa berhubungan dengan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kita tidak akan bisa takwa kepada Allah, sampai kepada Rasulullah tanpa wasilah mereka. Intinya sabar, intinya ikhlas, intinya ridha. Kalau kita ngikutin ulama-ulama kita, biar kita bisa ketemu Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup manusia di alam dunia tidak akan pernah lama. Manusia itu hanya menunggu kematian dan ajal. Oleh karena itu, jangan sia-siakan umur kita. Al-maut baghtatan, mati datangnya tiba-tiba. La yastaqdimuna wa la yastakhirun, tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa dientar-entar. Oleh karena itu, apa yang kita bawa ke hadapan Allah, dikala ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Tidak ada manfaat harta, tahta, semuanya, melainkan hati yang terisi siapa di dalamnya. Jika yang terisi nama Allah, jika yang terisi nama Rasulullah dan ajaran-ajaran sucinya, maka selamatlah kita, dan kita termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang berdiri, dia baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, bahwa yakinlah Nabi Muhammad SAW hadir. Kan tiba ini lalu dibacakan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul. Rasulullah sudah duduk sampai awal sampai akhir. Ya, saya dapat ini omongan pertama dari Habib Umar bin Muhammad bin Hud atas, dari Muhammad bin Hud atas yang orang. Yang kedua saya dapat juga dari saya, Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin atas, kita dapat dari ayahnya. Habib Abdullah bin Muhsin langsung dapat dari Sahibul Maulid Ibrahim. Ya, jadi bahwa Maulid juga akan kita baca ini, yakinlah bahwa di tengah-tengah kita ini ada Nabi besar Maulana Muhammad. Sekarang dosa kita banyak gak? Banyak. Mata kita banyak dosa, telinga kita banyak dosa, mulut kita banyak dosa. Bagaimana kita mau ketemu Rasulullah? Dosa kita banyak. Caranya ketemu Rasulullah gimana? Pegang ini, gigit pakai gigi geraham, ikat di hati kita. Jangan sampai lepas kecintaan kita. Sampai kita balik, kita cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Kalau ada kelompoknya yang susah
dalam neraka. Inna azab jahannam kana ghurab. Kalau ente lepasin bara yang kecil, ente bakal dapat bara yang besar dengan diri api neraka. Jadi ibaratnya ente kalau sama ustadz sama habaib mau dapat ilmu-ilmu beliau, ente punya rasa dulu, dhauq dulu. Apalagi sama aulia. Kalau ente sama guru-guru ente nggak punya rasa, gimana ente sama aulia? Kalau ente sama guru-guru ente punya dhauq, punya rasa, yakin ente pasti punya rasa sama aulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum semuanya yang hadir di tempat ini pegang omongan Habib Alwi, Habib Ustadz Muhyiddin, Ustadz Abdul Razak, yaitu bagaimana kita ini biar punya rasa, itu tadi saya ajarkan ya. Kita ini jangan pernah lupa Fatihah. Jadi kalau mau kita punya dhauq, Fatihah jangan pernah putus. Maka timbul tuh dhauq kita. Kalau sudah dhauq, maka kita akan berjumpa kepada orang-orang yang kita rindukan itu tersebut. Salafun saleh, omongan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, omongan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, omongan daripada salafun saleh di dalam kitab-kitab mereka, maka di situ ada sir Nabi besar Maulana Muhammad, di situ ada taufik, sehingga dengan sabab itulah kita bisa ketemu dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Jadi ketemu Rasulullah SAW dengan meyakini omongan mereka. Dan kita yakin dengan ucapan mereka, kita pakai omongan mereka, maka kita akan berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Orang bilang, Beb, kok saya udah baca Quran, hafal Quran, kok belum gobul-gobul hajat saya? Dia tidak tahu kunci daripada kesenangannya Allah. Kunci kesenangannya Allah, Allah akan senang kepada dia, akan percepat doa dia, akan kabulkan secepat kilat hajat dia bila dia cinta kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana supaya kita ini mendapatkan cintanya Allah? Banyaklah bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah berarti dia menginginkan pandangan Allah, sehingga Allah mempercepat segala macam hajat-hajatnya. Kita usahakan hafal daripada syair Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seperti tadi yang dibacakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, ataupun Qad Ghafani ilmu Rabbi wa ni'mal wali waliha, ataupun banyak lagi daripada qasidah Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad mengucapkan, siapa yang hafal qasidahku maka aku akan syafaatkan dia di dalam kubur. Bahkan yang mulia pernah mengucapkan daripada waktu rahah, siapa-siapa yang menghafal Habib qasidahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka sebelum dia wafat Habib Abdullah Haddad ada di sampingnya ya, untuk mengajarkan kalimat talqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah bagi antum-antum yang sudah hafal, yang belum hafal hafalin, biar wali Allah dikala kita pengen meninggal dunia ada di depan kita ngajarkan kalimat la ilaha. Ya, ini sekarang saya bersama Syarifah Hababah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah. Umi lihatnya kesini aja nih, nanti juga, nanti ntar hasilnya bagus. Ya, tolong disapa-sapa Umi ini. Mudah-mudahan Umi tambah sehat terus ya. Ya. Berkah ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi gimana Umi? Enak. Enak ya?
Sekarang mau ikut talim? Iya. Widih, mantap. Mama. Talim ya? Ya dah, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum. Salam. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Allah Allah, Sayyidina Sayyidina Nabi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Suaranya wali-wali dikasih kita nih bacaan supaya kita nih hidup di dunia ini enggak cepat sumpah, enggak cepat bimbang, enggak cepat was-was, enggak cepat takut, enggak cepat sedih, enggak cepat huru-hara, enggak cepat kacau. Makanya disuruh bacaan-bacaan ini, ada ratib haddad, ratib atas, ada ziarah aulia, diterangin lagi sama Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Nah, caranya semua biar istiqomah ngejalanin ini husnuzon, tadi dikasih tahu. Kita mesti husnuzon sama walinya Allah. Wali udah kasih tahu kita bahwa ini adalah obat buat kita. Kalau ente sakit ke gigi bisa ke dokter gigi, ente sakit badan ente bisa ke rumah sakit. Nah, ente kalau sakit hati, siapa yang ngobatin? Siapa yang ngobatin? Mereka para aulia. Maka bergantunglah engkau sebagaimana engkau mengucap setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan cuma di lidah doang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada kuntilanak lagi ketawa lari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada virus corona nggak mau ngaji. Ada virus corona ketakutan, masjid sepi, majelis taklim sepi. Hey, ini bukan ajaran Nabi Yuna Maulana Muhammad. Kalau udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku menyembah kepada Allah dan aku minta pertolongan kepada Allah, tidak ada yang ditakutkan melainkan Allah Subhanahu. Jadi jangan pernah gara-gara sepele yang kecil kita itu tinggalkan yang pahalanya besar. Kenapa? Karena kita sudah berintiqad, kita sudah berpegang teguh kepada ajaran Nabi kita Maulana Muhammad. Bahwasanya para wali yang terdahulu mereka semua hidup di akhir-akhir Ramadan ini, mereka meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang yang dia cintai, dia kosongkan hatinya. Mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Bahkan mereka mengulang-ulang bacaan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun fa'fu 'anna. Dengan mereka merasa rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mikirin, ya, dia nggak mikirin orang mau senang, orang mau bahagia, yang dia mikirin nasib dia, bagaimana besok dia, apakah dia bisa bersama dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Sayyidina Umar Muhdar, dulu saya diajarin sama guru saya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, kalau kamu susah-susah baca 100 kali. Ya Umar, Abu Umar, Ikhwat Umar, syirillah. Siapa yang baca itu 100 kali, maka hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ijazahkan buat antum semuanya. Ya, gabil tuh bil ijazah. Tapi baca dulu 100 kali. Ya, sama-sama. Ya Umar,
Abu Umar, Ikhwat Umar, syirillah. Pukul hadrahnya, hadrah gede aja. Ya Umar, Abu Umar, Ikhwat Umar, syirillah. Ikhwat Umar, syirillah. Ya Umar, ya Umar, Abu Umar, Ikhwat Umar, syirillah. Ya Umar, Abu Umar, Ikhwat Umar, syirillah. Ya Umar, Abu Umar, Ikhwat Umar, syirillah. Tahun yang lalu saya melakukan tawasul dan tersebut dengan tawasul Habib Saleh yang itu saya ya, dan sekarang dibacain di mana-mana dan berkahnya terasa. Siapa yang baca itu tawasul, mudah-mudahan kalau dia meninggal dunia itu para aulia yang dia baca akan datang kepada dia. Insya Allah kita termasuk orang yang dapat barokah. Jadi intinya jangan pernah kalah sama nafsu, jangan pernah kalah sama saya. Jadilah umat Nabi Muhammad yang semangat selalu untuk melawan hawa nafsu dan syaitan. Sehingga apa? Sehingga kita bikin girang baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Biarin kita capek di dunia, biar kita susah di dunia, kita pahit di dunia, tapi di akhirat kita dituntun sama Rasulullah. Kita diajarin dulu, kalau ente sumpah, ente bete, ente apa sejarahnya di dalam hati tidak enak dosa, baca dulu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Apa artinya Pak? Gembira, gila, senang, bukan cuma kita semua. Kalau kita gila, siapa yang ucap Ya Arhamar Rahimin 3 kali, minta kegembiraan, bilangin. Hadirin, gak ada yang paling indah di dunia ini melainkan hati memiliki Nabi Muhammad. Bila hati sudah memiliki Nabi Muhammad, semua yang ada di dunia ini kita bakal punya. Jangan di dunia, di akhirat kita punya Rasulullah, berarti kita punya surga. Hadirin, cuman kita amin doang nih, amin doang. Mesti punya keyakinan sama Rasulullah, gak boleh ragu. Susah, alhamdulillah. Sumpah, alhamdulillah. Galau, alhamdulillah. Karena kita punya Nabi Muhammad. Gak boleh kita punya Rasulullah, punya sumpah, punya bete, punya galau, punya PA. Jangan pernah jauh sama Nabi Muhammad. Jadi kalau antum lihat di media tetek mengek segala rupa orang lagi pada PA, dia di dalam hatinya nggak ada cahaya Nabi Muhammad. Di negeri kita Hadramaut Yaman itu puluhan ribu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang antum lihat nih kayak wali-wali Songo, habaib-habaib kita yang mulia di Gusin Luar Batang, Habib Rahmat emang itu asalnya dari Songo. Kenapa mereka bisa jadi wali? Dia punya hati bersih, hadirin. Hatinya bersih, nggak ada di dalamnya kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Nggak mikirin apa-apa, kecuali mikirin kita semua biar kita masuk surga semuanya. Gimana biar kita punya hati bersih? Kalau kita mau punya hati bersih, jangan jauh-jauh dengan ajaran mereka. Macam kayak gini, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kitab Nasahih Diniyah, larangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dasarnya ada dari salafun saleh. Jadi kita nggak mengkak-mengkok, nggak ada dasarnya. Biar kita selamat. Ajaran kita dari ajaran guru-guru kita, gurunya ke gurunya lagi, gurunya ke gurunya lagi, sampai kepada Nabi kita Maulana. Dia pikirin gimana nih? Takut kena corona. Kata selama begini dia begini.
mungkin gitu. Cium tangan nenek nih, kayak gitu, cium tangan. Beliau cium tangan datuknya cium tangan datuknya cium tangan datuknya sampai kepada Nabi Maulana. Gak ada cium tangan sama habaib penyakit, gak ada. Cium tangan sama habaib penyakit, gak ada. Bukan gitu, habibnya yang penyakit. Lu. Habaib adalah obat karena datuknya Nabi besar Maulana. Hei orang-orang beriman, jangan ente punya sangke. Kalau mau punya sangke yang baik-baik aja. Karena sangke itu dosa. Kalau sangke nggak baik itu dosa. Dia ngomong bukannya hal-hal yang dijawab, bukannya nyanyi, dari rumah, tapi langsung Allah bilang, Allah ngasih tahu sama kita yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada sangke. Maksudnya di sini sangke nggak baik. Karena setelah sangke itu ada dosa. Gimana ente mau dapat kumpul hajat, kumpul niat, hati ini isinya merusakan. Tidaklah seorang duduk kepada seorang yang memiliki darah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi orang tersebut orang alim, orang tersebut ada ilmunya. Yang nggak ada ilmu jadi itu orang beruntung. Gimana yang ada ilmunya ini? Kata Habib Abdurrahman bin Ahmad. Maka sesungguhnya ketahuilah, sebelum dia pulang dosanya udah diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ketemu aja sama keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi keluarga Nabi Muhammadnya orang alim. Kata Walid, itu orang selama dia duduk di situ Allah ampunin dosanya. Mungkinan dia betah, habis dosanya pulang ke rumah. Para wali-wali Allah itu dia punya hati bersih. Jauhin kita dari sombong, dari bangga diri, dari ujub, dari ria, dari hasud, dari ngadu domba, dari hal-hal yang menjadikan kita jauh dari walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan penyakit hati, jauhkan penyakit hati, jauhkan penyakit hati. Kalau kita bisa baik hati kita, insya Allah kita punya amal bakal baik. Beb, kalau orang bilang diri kita nggak baik gimana? Biarin mulut-mulut dia. Biarin orang bilang diri kita nggak baik. Yang penting kita baik sama orang. Betul apa tidak? Kita baik mati, kita nggak baik mati. Mendingan jadi orang baik, matinya baik, matinya husnul. Satu kenikmatan di alam dunia ini adalah manusia diberikan hati yang tenang. Kalau sudah punya hati yang tenang, dia hidup akan merasakan nikmat. Dia akan hidup dalam keadaan bahagia. Bagaimana dia mau tenang dan bahagia tersebut, Habib? Jangan pernah jauh sama ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Jangan rusak cinta itu dengan buruk sangka. Jadikanlah cinta yang abadi dengan selalu berbaik sangka, apalagi kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam cinta, dan cinta yang abadi adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Abdullah Syatiri
keluar dari dia berapa banyak rijal wali Allah yang keluar dari Aribat Atrin. Bahkan ayah daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Al-Habib Muhammad bin Hafid adalah murid daripada Habib Abdullah Syaturi. Habib Abdullah Syaturi ini ngeluarin 13.000 aulia wali, 13.000 murid-muridnya jadi wali 13.000 semuanya. Ini murid siapa? Murid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini siapa? Muridnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Bakar ini siapa? Adik lagi balik. Murid anak cucunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini baru Al-Attas doang yang dibahas. Belum Asegaf belum. Kalau Asegaf itu terbang semua nanti. Sebab kita kumpul di sini baca maulid, besok kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Cuman pengen gak anak istri turunan kita kumpul juga? Bawa kalau ke tempat maulid. Jangan sampai cuman kita doang yang tahu ini maulid, ini memuliakan Rasulullah. Tularin sama keluarga kita, tularin sama anak cucu keturunan kita. Jangan sampai nanti di rumah ada yang bilang maulid bid'ah, pret. Benar gak? Maulid adalah pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad. Kalau saya cukup tadi Habib Ahmad yang bahas tentang maulid. Intinya jangan sampai di dalam keluarga kita ada perbedaan, nggak paham memuliakan Nabi kita Muhammad. Tularin kemana keluarga kita, tularin sama anak istri kita, sama kampung kita kayak begini, luar biasa. Jazakallah khair Ustaz Ahmad. Orang tuh kalau jahat sama kita biarin aja. Kalau dia jahat, pahala dia buat kita, dosa kita buat dia. Tuh. Jadi jangan pernah dendam, jangan pernah kita itu gerutu, biarin aja. Ingat, dosa kita buat dia, pahala dia buat kita. Ilmu itu nggak ada di media. Kasih tahu kemarin sama Nabi Muhammad bin Husain. Ilmu itu adanya di dalam dada. Al ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada. Kata Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf, ilmu itu adanya di majelis ulama. Tadi diceritain nama Habib Ali Habsyi. Kita itu punya amalan semuanya udah kecampuran. Tapi kalau ente ngikutin Rabbi fanfa'na bibar wa hadinal husna bihor, kita ngikutin orang-orang yang tadi disebutin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kita akan dapat berkah. Apalagi wa amidna fi thari, dan matinya di jalan mereka. Kalau ente ngandelin amal, maka amal tersebut ada yang diterima, ada yang enggak. Tapi kalau ente ngandelin yaitu orang-orang saleh, para aulia Allah, maka ente akan sambung kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Live TikTok Habibana di Majelis Burdah Istana Segaf. Keramat ini, ada demen sama wali ini, ada demen sama orang soleh ini. Tapi siap-siap orang yang demen, yang cinta diuji. Bohong kalau dia cinta gak diuji. Kenapa? Wa mal bisuhu minal hubbis dikau. Karena orang-orang yang bercinta pakaiannya sakit. Emak mau ngelahirin anaknya sakit gak? Tapi udahnya kira gak? Pakaian orang yang bercinta itu sakit. Waktu bercintanya sih enak. Tanya dong orang yang pengantin baru. Di sini jomblo semuanya. Aminkan nih doa Habibana. Melalui doa Habib Ali, kita angkat tangan
biar apa yang kita niatin digabul oleh Allah, yang kita maksud digabul oleh Allah, yang punya hajat-hajatnya digabul oleh Allah, yang sakit disembuhin sakitnya, yang lagi usaha dimajuin usahanya, yang lagi belajar dilulusin belajarnya, yang lagi usaha dimakmurin usahanya, yang lagi pengen dapat kerjaan dikasih kerjaan yang bagus. Kita amanin doanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan syarat baik sangka sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin wa bi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali alaina sultani. Subhanaka la nahsisan 'alaika masnita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Habib Hasan menghadiri undangan Walimatus Safar Lil Haji Habib Abu Bakar Al-Idrus. Al-badru alaina. Baca. Gus Asmi baca suluk, bikin merinding suaranya. ذكرك شفاء لنا طالما أشكو ظلامي يا نور الوجود طالما أشكو ظلامي يا نور الوجود وأنادي يا إلهي يا معدن الجود
Kita kenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya tanya sama antum, kenal tidak dengan Syekh Abdul Qadir? Tidak kenal. Kok namanya bisa kenal? Karena beliau tidak pernah habis memuji Nabi besar Maulana Muhammad. Kita kenal nggak sama Habib Ali Habsyi yang kita bacain maulidnya nih? Nggak kenal. Karena Habib Ali ajarkan kita untuk selalu memuliakan Rasulullah dengan karangan beliau yang kita baca setiap malam Minggu, setiap malam Selasa, setiap maulid-maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi. Ajaran ini semuanya untuk apa sih, Bib? Untuk besok kita bisa kumpul dengan Rasulullah. Ente punya apa sih di dunia? Punya apa ente di dunia? Jabatan ente apaan? Presiden? Menteri? Mati nggak? Mati. Raja mati nggak? Mati. Ente punya harta kayak apa sih? Emas, intan, berlian. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mati. Di dunia yang ente banggakan ini cuma satu, yaitu Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Kalau ente banggakan Rasulullah, maka ente akan dapatkan surga serta isinya. Al jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Yang ente selawatkan pada malam hari ini, yang ente bacakan namanya pada malam hari ini, maka ente akan mendapatkan hadiah, yaitu surga. Siapa yang dibacakan namanya hari ini? Tidak lain yang kita sebut ya Sayyidi, ya man lahu innal muhsin للأنبياء
senang karenanya, senang karena Rasulullah. Apa yang ente miliki, yang kita miliki semua, kalau tanpa Rasulullah gurur, hancur. Semua yang tanpa Rasulullah hancur. Semua yang tanpa Rasulullah hancur. Apapun yang ente miliki, yang ente sayangi, yang ente cintai, tanpa Habibuna Muhammad hancur. Sedangkan orang yang memiliki Rasulullah, maka dia akan diabadikan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, akan diagungkan oleh Allah. Lihat para aulia yang kita ziarahi di seluruh Nusantara, kalau bukan dikarenakan di lubuk hatinya ada Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Orang tuh ya mau cari cahaya hati itu bagaimana aja caranya, ya? Kalau orang-orang yang belum kenal Hadratul Rasulullah, dia mau nenangin hatinya, mau bahagiain hatinya, dengerin musik, dia jalan ke mall, dia cari materi lihat-lihat yang kirang, yang bikin girangin hatinya, supaya hatinya girang, gimana cari lihat laut, lihat gunung, apa aja. Tapi orang yang kenal Habibuna Muhammad, dia cukup memiliki Rasulullah SAW. Dikarenakan cahaya hati yang bikin dia girang adalah Nabi Muhammad. Kita nyontoh kepada Habib Mustafa jelasnya. Beliau adalah murid Al-Imam Al-Arbil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Bahkan saya lihat terakhir beliau sebelum kembali ke Indonesia, setiap makam-makam para aulia yang ada di negeri Hadramaut tidak kita orang ziarahi, melainkan beliau mengeluarkan air mata. Bermunajat nangis, dia nggak mau di depanan, pasti di belakangan. Kalau saya yang titip sedikit, dia sudah nangis, menyatakan perpisahannya, bahwa beliau terakhir menginjak kontak Allah. Bahkan saya lihat begitu luar biasa beliau kepada gurunya. Dia lepas kopiahnya, dia lari di cium kakinya Habib Umar, minta supaya Habib Umar pegang dia punya kepala. Dia menangis di situ. Ternyata tangisan itu bukan tangisan sembarang tangisan, melainkan tangisan perpisahan antara guru dengan muridnya. Bahwa beliau minta ridho, minta izin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ridho gurunya, akhirnya pun beliau meninggal dalam keadaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang dibaca maulid gurunya, maulid Habib. Biasanya baca burdah, karena masuk bulan Sya'ban dia baca maulid gurunya, maulid Habib. Menandakan apa? Kecintaan beliau kepada guru sampai ke bawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ente duduk apa yang bakal jadiin hati ente jauh sama Nabi Muhammad. Jangan, hati-hati baik-baik, bahaya. Karena yang bakal balik kepada Allah illa man ata Allah. Ingat ya, kalau duduk kali bisa kepisah, tapi kalau hati udah kena racun, otomatis. Hati kalau udah kena racun ke bawah, jangan sampai ente salah dulu.
Karena teman dekat ente itu bisa jadi obat, bisa jadi racun. Dan kalau udah masuk, itu nempelnya bukan ke badan. Kalau nempelnya ke badan bisa dicuci pakai sabun. Nempelnya ke hati, dan hati bakal ke bawah hati. Jadi jangan pernah ente duduk sama orang yang bakal ngebadak ente. Akan beracun, akan beracun. Kamu udah beracun, sama mati. Kamu bilang, ente mikirin diri ente sendiri dong. Keselamatan diri ente nanti di yaumul qiyamah. Tapi kalau ente pikirin kasarnya kesenangan dunia doang, apa? Ente mau duduk beracun sama orang-orang PA, terserah. Kalau ente nggak bakal mati. Kalau orang yang bakal mati itu, dia tidak akan duduk kecuali dengan orang-orang yang mengharapkan dunia. Habib Hasan di usianya 42 tahun, insya Allah Allah udah memberikan kepada beliau sukses dunia, sukses akhirat, insya Allah. Mau tahu resepnya? Boleh nggak bongkar rahasianya Habib Hasan? Boleh. Resep semua orang yang sukses adalah orang yang siap melayani orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saksi hidup. Saya punya seorang sepupu yang ketika itu anak yatim, satu pondok dengan Habib Hasan. Karena beliau anak yatim masih kecil, cucu dari Habib Anis juga, maka anak itu setiap bajunya kotor di pondok, itu yang nyucikan bajunya itu Habib Hasan. Jadi jangan, kalau anda lihat Habib Hasan, Masya Allah sekarang sekian banyak orang khidmat kepada beliau. Dulu beliau mengawali khidmat kepada sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau antum nih yang mau sukses sekolahnya, yang mau kerjaannya dimudahkan sama Allah, yang mau keluarganya disenangkan oleh Allah, khususnya minta kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, maka perbanyaklah di malam ganjil minimal 1000 kali. Gimana Beb? Kayak bareng-bareng kita baca 10 kali. Mudah-mudahan nanti di rumah ditiru baca 1000 kali ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Pukul hadranya. Allahumma salli wa sallim ala 13 tahun yang lalu, waktu saya berada di Nurul Mustafa, orang berebut selamat. Ada satu orang tidak begitu muda, dia ikut berebut selamat dengan saya. Saya bersalaman dengan dia, tapi anehnya jempolnya tidak ada tulangnya. Saya bilang dalam hati, hal antum balian bin malkan, apakah engkau ini balian bin malkan? Dia seperti orang yang kaget, padahal saya tidak ucap dengan ucapan mulut saya, tapi dia kaget, tahu-tahu hilang. Intinya beliau ditemui oleh Nabi Allah Musa, dan beliau adalah Nabi Allah Haidir alaihissalam. Lo bayangin nih, rezeki gue berkah banget. Sebelah gue Fadil Jaidi, depan gue Fuji Tongri. Bayangin, ini bener-bener circle bintang nih. Hah? Ini kan yang lain. Dan lo tahu nih, udah bukan best-best lagi, kanan gue siapa? Buset, lo lihat nih, orang soleh, orang berduit. Belakangnya Habib. Hah? Apa yang gak berkah nih bangku gue? Nih, bangku ini gue jual 5M. Hah? Lo mau gak? Sebelah Bang Putra, tiap datang dikasih duit. Belakangnya dia Habib. Emak gue orang bahe nih, orang ibadah. Sebelah gue Fadil Jaidi, anak berkah orang tua. Nah dia juga nih, rezekinya bagus laki bini. Hah? Gue jual nih bangku 5 juta, ya Allah, bekas pantat kayak anu lagi. Bilang
sombong, ini tempatnya. Nabi bilang jangan bangga diri, ini tempatnya. Nabi bilang jangan ujub, jangan riak, pengen dilihat orang, ini tempatnya. Jadi Habib Abdullah bilang jangan hasud, jangan dengki, apalagi jangan buruk sangka. Ini cara ngedidiknya, caranya gimana? Di dalam bulan puasa ini. Kalau di bulan puasa kita punya sombong, kita ingat ya Allah anak puasa. Kita mau buat jelek, ingat sama Allah, ya Allah anak puasa. Kalau kita malas, ya Allah anak puasa. Kalau kita ini mau jalan ke majelis, ada godaan macam-macam, ya Allah tadi anak pagi puasa, siang puasa, sore puasa, baru puasa, masa anak mesti malas untuk jalan pekerjaan baik. Tadi jelas Habib Qasim, Abdullah, Ustaz Yasin, Ustaz Muhyiddin kasih penjelasan begitu banyak pahala yang luar biasa. Tapi semua tidak akan kita bisa raih kalau kita tidak yakin kepada ucapan Nabi kita Maulana Muhammad. Makanya kalau dibacakan Maulid Rasul itu jangan pede ngobrol, jangan mainin handphone, jangan pikiran kemana-mana, jangan punya hal apa-apa. Kenapa? Karena antum lagi dinazarah sama Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kita berebut cari duit siang malam pagi sore, bahkan kita mau ngelamar kedemenan kita cari berlian yang paling bagus, emas yang paling bagus, ya. Tapi semuanya itu gak dihadirin kalau orang udah kenal Habibuna Muhammad. Semuanya itu gak ada gunanya, karena semua yang ada di bumi dan di langit ini yang paling mahal perhiasan itu adalah Nabi kita Maulana Muhammad. Coba ente pikirin, kita nih bersyukur bisa begini karena ada Habib Ali Bintang, karena ada Habib Salim Jindan, Habib Ali bin Husain, Habib Husain luar Batang, ada Habib Abdullah bin Muhsin, ada Habib Kunjung, ada aulia-aulia yang ada di negeri kita ini, sehingga kita bisa ngucapin ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, berapa banyak tadi tuh kata Ustaz Abdul Razak, Allah kasih lidah tapi dia tidak dikasih izin untuk ngucapin kayak begitu tadi. Berapa juta lidah manusia yang dibikin di ini dunia, tapi masih banyak puluhan juta orang yang tidak diizinin mengucap salam kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kita berkah siapa ya? Berkah orang-orang dulu. Jadi kalau kita ngikutin orang-orang dulu, ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang bakal selamat dan berkah kami yaumul qiyamah. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang disebutin tadi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milad Majelis Nurul Mustafa kita akan adakan di masjid ini, cuman di luar. Biarin dah petasan segede jin gue bikin. Untuk panitia, gua nggak mau tahu. Pokoknya taruh panggung di situ, orang sampai ke ujung, ya. Jadi di dalam khusus perempuan. Jadi kalau orang ada yang masuk orang laki masuk ke dalam pakai konde. Jadi dalam perempuan, laki-laki dari ujung ke ujung. Ana minta petasan 1 truk. I'm gonna be single forever. Psych!